tolong kepada Bapak Jokowi sebagai Presiden Indonesia kita, kalau memang ijazah itu asli, tunjukkan. Saya ingatkan kepada Jokowi, tolong ijazah Jokowi bawa ke pengadilan ini dan selesaikan pengadilan ini secara benar, secara hukum. Apabila Pak Jokowi mempermainkan hukum, saya akan berjuang bersama Aliansi Aktivis 98. Pak Jokowi itu tidak pernah berjuang untuk reformasi. Pak Jokowi itu penikmat reformasi. Jadi tolong Pak Jokowi, jangan manfaatkan reformasi ini untuk kepentingan Pak Jokowi dengan ijazah palsu Pak Jokowi. Atau akan kami goyang DPR MPR untuk menjalankan sidang istimewa kepada Pak Jokowi. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya melihatnya dari segi kewartawanan, saya mantan wartawan Harian Indonesia Raya dan saya mantan wartawan Harian Kompas. Nah, wartawan itu selalu dibully dari era ke era. Dari zaman Soekarno itu korbannya banyak sekali. Ada Pak Muhtar Lubis 9 tahun di penjara tanpa proses peradilan, 4 tahun tahanan rumah, 5 tahun tahanan penjara. Kemudian redaktur pelaksana Sumarsono dari Harian Abadi, korannya Mas Yumi pada saat itu juga dari penjara ke penjara, dari era Soekarno, Kalisosok sampai Orde Baru, dan kemudian dia meninggal dunia di tahanan karena dia penyakit pasir yang darahnya nggak bisa dihentikan. Jadi selalu wartawan yang menjadi korban. Pak Ega Bahudin dari Indonesia Raya, Sam Soeharto karikaturis Indonesia Raya, semua masuk tahanan. Banyak yang lain, Mr. Teddy Hafaz, pembina Nusantara. Jadi Bambang Tri ini adalah wartawan dari Wawasan Semarang dan Jakarta Simbun. Jadi saya melihat dia bukan penulis buku, dia melakukan investigasi. Dia 2 kali menjadi korban dari hasil investigasinya. Jadi selalu yang dibully itu wartawan. Nggak enak jadi wartawan sebetulnya. Kalau wartawan menurut, ya udah. Yang terjadi sekarang wartawan mainstream itu. Jadi kalau pengadilan ini aja kita nggak tahu. Kalau nggak lihat dari medsos. Jadi satu-satunya adalah kita harus melawan rezim manapun yang tidak beres, dari era Soekarno, Orde Baru sampai reformasi. Karena reformasi yang dilakukan itu 5 hari setelah Soeharto jatuh. Saya bicara di Universitas Belanda, ditanya oleh wartawan Universitas, apakah ini reformasi total? Ini ece-ece. Reformasi total itu harus memenuhi 4 persyaratan. 1, bebas dari pengaruh Soeharto, karena Soeharto masih bertindak seperti Ne Win di Burma, Deng Xiaoping di RT dan Lee Kuan Yew di Singapura. Kedua, harus bebas dari pengaruh Habibie. Habibie identik dengan Soeharto dan Orde Baru tahap kedua. Ketiga, harus bebas dari Golkar. Ibarat main bridge, kartunya ada lecek, geli megangnya. Artinya P3, PDI, termasuk PDP, karena satu sistem. Keempat, harus bebas dari pengaruh difusi ABRI. Jadi reformasi awalnya salah gitu. Jadi terjadilah sekarang kembali lagi ke zaman Orde Lama, Orde Baru. Jadi sejarah politik di Indonesia itu muter-muternya di situ, nggak pernah keluar dari real. Jadi saya sebagai wartawan sangat prihatin melihat bagaimana dunia kewartawanan yang harus menulis dengan jujur, mengakibatkan Bambang Tri dan Gus Dur yang muabalah kok dituduh penistaan. Bagaimana seorang Jokowi jadi wali kota Solo kan ditaruh di atas Quran, gubernur ketika jadi gubernur, jadi presiden, jadi dia mau disebut penistaan. Saya kira ini nggak tepat pengadilan ini. Kita harus berjuang dan jangan mengalah sama rezim otoriter. Saya mengatakan sekarang ini rezim otoriter norak, menggunakan undang-undang ITE untuk menangkap lawan-lawannya. Jadi satu-satunya jalan ada lawan. Sekian, terima kasih. Saya Neneng Khadijah, perwakilan dari Emak-Emak Bandung, ingin mengatakan tidak terlalu banyak, hanya mengatakan tolong kepada Bapak Jokowi sebagai Presiden Indonesia kita, kalau memang ijazah itu asli, tunjukkan, biar tidak jadi polemik di rakyat semuanya di NKRI ini. Mungkin sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Aliansi Aktivis 98 dan Masyarakat Anti Kepalsuan. Dengan ini saya menyatakan kepada Jokowi, saya ingatkan kepada Jokowi, tolong ijazah Jokowi bawa ke pengadilan ini dan selesaikan pengadilan ini secara benar, secara hukum. Apabila Pak Jokowi mempermainkan hukum, saya akan berjuang bersama Aliansi Aktivis 98. Pak Jokowi itu tidak pernah berjuang untuk reformasi. Pak Jokowi itu penikmat reformasi. Jadi tolong Pak Jokowi, jangan manfaatkan reformasi ini untuk kepentingan Pak Jokowi dengan ijazah palsu Pak Jokowi. Kami tuntut Pak Jokowi untuk segera membawa ijazah Pak Jokowi asli kemari, atau akan kami goyang DPR MPR untuk menjalankan sidang istimewa kepada Pak Jokowi. Takbir. Allahu Akbar. Demikian ya statement daripada kami Jawa Barat, KPI, serta perwakilan wartawan dari masa era Orde Lama hingga Orde Reformasi, serta hingga rejim sekarang. Juga statement dari Mama Bandung dan juga teman-teman dari Aliansi 98. Untuk itu kami berharap, kami mewakili tim kuasa hukum daripada Bambang Tri dan Gus Nur, berharap kepada hakim untuk membebaskan Gus Nur dan Bambang Tri dari tuntutan hukum. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.